Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel para pelajar. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas latihan soal literasi ANBK kelas 5 SD. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita lihat dulu ini wacananya. Kalau wacananya terlalu panjang, trik yang bisa kalian pakai adalah kita bisa membaca soal terlebih dahulu, baru kita membaca wacananya. Soalnya kalau kita membaca wacana yang begitu panjang terlebih dahulu, maka itu akan menghabiskan waktu untuk menjawab soal. Kita lihat pertanyaannya. Siapakah Pisi dan di mana ia tinggal? Oke. Yang A, Pisi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Hindia. Yang B, Pisi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Atlantik. C, Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. D, Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Atlantik. Baru kita pindah ke wacananya, kita baca. Ini judulnya Pisi di Tengah Badai. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Oke, kita sudah menemukan jawabannya. Jadi jawabannya, nah kita lingkari ini ya, kita tandain. Jadi jawabannya yang mana? Pisi adalah ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Kanan terkenal sebagai seorang pelukis handal. Melukis menjadi pekerjaan utamanya. Tono, anak Pak Kanan yang masih SD pun sepertinya menuruni bakat ayahnya. Ia sudah mahir menggambar sejak berada di taman kanak-kanak. Saat SD, Tono berhasil memenangi berbagai perlombaan menggambar. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kita lihat peribahasa yang pertama, tak ada gading yang tak retak. Artinya ini adalah tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian, nah kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini menggambarkan sifat anak atau bakat yang bisa diturunkan dari orang tua. Yang ketiga, bagai pinang dibelah dua. Kalau pinang dibelah dua ini ada dua hal yang sifatnya sangat mirip. Yang keempat, yang ini bagai anjing dan kucing. Jadi anjing sama kucing itu dia itu suka berantem. Nah, jadi peribahasa yang tepat untuk pernyataan atau ilustrasi untuk bacaan tersebut adalah yang ini, yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pedagang-pedagang kaki lima yang terdapat di depan SD Bahagia sangat mengganggu arus lalu lintas. Mereka tidak hanya memenuhi bahu jalan, akan tetapi juga sampai mengambil tempat di salah satu mas jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas, para pedagang kaki lima yang tidak tertib ini juga membahayakan anak-anak. Saat pulang sekolah, anak-anak yang hendak membeli jajanan mereka terpaksa harus menyeberang ke jalan raya. Kalimat saran untuk rubrik surat pembaca tersebut yang tepat adalah, apa saran kita yang paling tepat untuk bacaan di atas? Saran yang pertama, seharusnya pengguna kendaraan bermotor jangan melintas di depan SD Bahagia. Kayaknya ini sarannya kurang tepat ya, kalau harus pengguna kendaraan bermotor itu tidak melintas di depan SD. Yang kedua, sebaiknya para pedagang kaki lima tersebut ditertibkan dan disediakan tempat yang aman. Nah, untuk saran yang kedua, bisa kita simpan dulu. Kita lihat saran yang selanjutnya adalah anak-anak tidak boleh membeli jajanan yang dijual para pedagang kaki lima. Ini sarannya kurang tepat ya.
Kemudian, saran yang terakhir, pemerintah seharusnya melarang keras dan memberi sanksi kepada pedagang kaki lima. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawabannya ini. Sebaiknya para pedagang kaki lima tersebut ditertibkan dan disediakan tempat yang aman. Lanjut untuk soal berikutnya. Bangsa Indonesia sangat kaya dengan berbagai kesenian daerah. Yang dimaksud kesenian daerah ialah kesenian yang berasal dari daerah-daerah di Nusantara. Kesenian daerah itu merupakan kekayaan kebudayaan nasional. Gagasan pokok dari teks di atas adalah, jadi gagasan pokok itu sama dengan ide pokok, ide utama, gagasan utama. Jadi bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dari suatu bacaan? Nah, kita harus lihat dulu biasanya gagasan pokok itu dia akan diikuti oleh rincian-rincian di bagian selanjutnya. Misalnya ini kan, bangsa Indonesia sangat kaya dengan berbagai kesenian daerah. Nah, yang dimaksud kesenian daerah ialah kesenian yang berasal dari daerah-daerah di Nusantara. Kemudian, kesenian daerah itu merupakan kekayaan kebudayaan nasional. Jadi, gagasan pokok dari teks di atas adalah tentang kesenian daerah. Dan caranya juga untuk menentukan gagasan pokok itu biasanya ditandai dengan kalimat utama, kemudian nanti diiringi oleh kalimat-kalimat penjelas. Ada juga kalimat-kalimat yang mengikuti gagasan pokok itu, misalnya seperti merupakan, kata ialah, adalah. Nah, yang dimaksud seperti itu. Soal yang selanjutnya, oke, karena ini teksnya ada dua, ada teks 1 dan teks 2. Kita lihat dulu apa soalnya. Seperti trik yang tadi, kalau dia wacananya terlalu panjang atau teksnya terlalu panjang, kita bisa baca pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, persamaan kedua teks tersebut membahas tentang apa? Ya, kita lihat teks yang pertama. Aku selalu berangkat dan pulang sekolah menggunakan angkutan nomor 06. Angkutan itu berwarna hijau tua dengan garis kuning pada bagian bawah. Bentuknya kotak, tidak ada moncong di bagian depan. Sopirnya sangat ramah dan tarifnya pun murah. Aku senang naik kendaraan itu karena bisa berkenalan dengan banyak orang. Teks yang kedua, banyak orang yang memilih kereta api sebagai sarana mudik. Selain tarifnya yang murah, kereta api sekarang pun sangat nyaman. Tidak ada pedagang yang mondar-mandir menjajakan makanan di gerbong. Jumlah penumpang sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia. Oke, sampai sini kita sudah bisa menentukan. Ini persamaannya tak apa. Nah, teks yang pertama tentang ketika pulang sekolah menggunakan angkutan nomor 06. Nah, ini dia membahas tentang angkutan. Teks yang kedua, ini dia membahas tentang kereta api. Oke, jadi apa persamaannya? Dia membahas tentang apa? Yang pertama adalah transportasi umum, yang kedua teknologi tradisional, kendaraan pribadi, atau alat komunikasi canggih. Jadi, jawaban yang tepat ini adalah kedua teks tersebut membahas tentang transportasi umum. Oke, ini saja dulu soal-soal latihan ANBK untuk kelas 5 SD. Semoga bermanfaat. Untuk lebih memantapkan pemahaman adik-adik tentang soal-soal literasi ANBK kelas 5 sekolah dasar, adik-adik bisa mencoba menjawab soal melalui link yang ada di deskripsi video ini. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.